Halo para movie lovers, gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Baik, kali ini Mimin R akan membahas sebuah film yang berjudul The Triple Threat. Menurut saya sendiri, film ini sangat menarik untuk dibahas. Yang menariknya adalah mereka mengundang para pemain terkenal dalam film action seni bela diri. Di antaranya yaitu Iko Uwais, pemain dalam film Drive, Boyka dan Esmen, pemain film Undisputed, Tony Jaa, pemain film dari Ong Bak, dan Tiger Chan, pemain film Man of Tai Chi. Andai gue termasuk ya dalam pemain film itu, waduh pasti modal tuh studio bangsat. Film ini disutradari oleh Jesse P. Johnson Mobile. Daripada berlama-lama lagi, langsung saja blok chat dari mantan yang mau ngajak balikan, cari minuman untuk menghilangkan kejenuhan, hidupkan sebatang mercusuar untuk menonton, dan inilah The Triple Threat. Okay. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Tiao Xiao Qian. Kita sebut aja Qian biar enak. Qian sendiri adalah anak dari konglomerat yang kekayaannya dari harta warisan sang ayah. Dia sendiri berniat menyumbangkan hartanya untuk membasmi sindikat kejahatan yang berlokasi di Mahajaya, Thailand. Dengan risiko ia menjadi incaran para penjahat. Dan ini adalah Liang, kepala keamanan kedutaan yang akan menemani Qian selama di Mahajaya. Di sisi lain diperlihatkan beberapa tentara bayaran yang dipimpin oleh Deverok dan anak buahnya, Payu dan Long Fei, bersama prajurit lainnya. Mereka ingin menyerang kamp persenjataan ilegal. Mereka pun menembaki apa saja yang di hadapan mereka, termasuk burung berdiri sekalipun. Hingga salah seorang pria terbangun akibat tembakan itu. Di saat yang bersamaan pula, ia melihat istrinya tercinta tertembak tepat di depan matanya. Dia adalah Jaka, seorang mantan tentara. Dengan segenap kekuatan cinta dan masakan ibu yang belum matang, Jaka pun mencari pelaku pembunuhan istrinya. Hingga Jaka pun terlibat pertarungan dengan Payu. Tak lama datanglah teman Payu bernama Long Fei untuk menyuruhnya pergi. Payu tak sempat memeriksa keadaan si Jaka karena Long Fei menyuruhnya pergi. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang wanita bernama Su Feng adalah nenek lampir merupakan dalang dari kejadian tersebut. Di saat terbangun dari pingsannya, Jaka pun menguburkan istrinya dengan tangisan yang pilu. Jaka yang mempunyai banyak kenalan di wilayah Mahajaya tersebut, tentu ia dengan sangat mudah mengetahui keberadaan Payu dan Long Fei yang sedang mengikuti pertarungan ilegal. Tibalah saatnya Long Fei untuk bertarung. Jaka pun menyuap seseorang agar ia bisa bertarung dengan Long Fei. Remember me? Huh? I remember you. You killed my wife. Akan tetapi karena Jaka yang terluka parah dan kehilangan banyak darah, ia pun terpaksa kalah dalam pertandingan tersebut. Anehnya, Payu dan Long Fei membantu Jaka dan membawanya ke tempat mereka. Lalu Payu mengatakan kita perlu bicara, dan Long Fei pun mulai menceritakan bahwa mereka diberi sebuah misi kemanusiaan, yang dimana mereka harus membebaskan semua tawanan yang ada. Akan tetapi, mereka hanya membebaskan satu tawanan saja yang bernama Colin. Dan ketika Payu ingin membebaskan yang lain, mereka malah dipukul dan dimasukkan ke tempat tawanan. Saat itu juga mereka memasang sebuah bom. Akan tetapi, Payu dan Long Fei berhasil menyelamatkan diri dan para tawanan sebelum bom itu meledak.
Less than 1 minute. I can't defuse this CL-21 explosive device. Lalu Jaka pun menyuruh mereka minum. The new friends. To new friend, the new. Keesokan harinya para polisi menangkap Payu dan Long Fei. Di lain tempat Qian sedang diwawancarai. Ia mengatakan dalam wawancaranya itu bahwa anak-anak yang miskin dan tak memiliki pendidikan, Qian berniat dengan kekayaannya dapat membantu anak-anak itu memiliki akses pendidikan agar suatu saat masa depan mereka dapat membangun ekonomi yang stabil di negara mereka. Karena ayah Qian mengajarkan kepada Qian bahwa kekayaan terbesar adalah dengan hidup saling membantu satu sama lain. Karena itu sindikat kriminal harus dilenyapkan agar masa depan anak-anak ini jauh dari tindakan kriminal. Ketika Qian ingin menuju mobilnya, mereka ditembaki oleh tim Colin. Di saat kepanikan itu, Liang menyuruhnya pergi ke tempat kepolisian berharap para kepolisian bisa membantunya. Setelah sampai di tempat polisi, ia mengatakan bahwa dia akan dibunuh karena polisi ini tidak mengerti bahasa Cina. Lalu polisi pun menyuruh Long Fei untuk menerjemahkannya. Akan tetapi tim Colin menembaki tempat polisi itu dan berusaha mencari Payu, Long Fei beserta wanita itu. Sementara Payu sedang berusaha menyelamatkan diri dan mencari Long Fei. Ketika ingin pergi, mereka dikejutkan oleh tembakan pelontar. Lalu keluarlah seorang pria dan berkata bahwa perempuan itu sangatlah berharga. Payu pun menyuruh Long Fei untuk lari bersama Qian. Ketika Payu tertekan, datanglah Jaka untuk menolong Payu. Jaka pun menyuruhnya pergi dari tempat itu. Ketika Colin melihat temannya tewas, ia pun memerintahkan timnya untuk mengejar Qian, Long Fei, dan Payu. Wait, what? Akan tetapi mereka berhasil kabur dari kejaran Colin. Ketika Colin sedang menelpon Su Feng, tiba-tiba ia ditodongkan pistol oleh seorang polisi. Jaka pun menolong Colin dan berniat untuk bekerja sama untuk mengejar Payu, Long Fei, dan wanita itu. Karena Jaka mempunyai banyak kenalan di kota ini dan sekaligus tahu banyak tentang wilayah ini, tanpa pikir panjang ia pun mau bekerja sama dengan Jaka. Sedikit penjelasan, Jaka ini sebenarnya berniat untuk menjadi mata-mata dari tim Payu. Nah, sudah paham kan? Di sini Deveruk tidak mempercayai Jaka, namun hal itu ditepis oleh Colin. Colin mengingatkan Jaka mengapa Colin membutuhkannya. Lalu Jaka mengatakan bahwa wanita itu hanya punya hubungan dengan Cina dan pasti mereka menuju ke tempat dubes Cina. Di sisi lain, Qian, Payu, dan Long Fei pergi untuk menuju ke tempat dubes Cina. Qian berterima kasih kepada Payu karena telah menyelamatkannya. Mereka pun mencuri sebuah mobil milik kepolisian agar mereka cepat sampai di tempat tujuan. Akan tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka mengalami kemacetan. Di saat itu pula Long Fei melihat Joe yang sedang berlari ke arah mereka. Ia pun menyuruh Qian untuk memacu gas mobilnya. Dalam pelarian mereka sempat bertemu dengan Jaka. Jaka mengatakan bahwa musuh dia bukan Long Fei ataupun Payu,
melainkan Colin dan menjadikan temannya sendiri umpan. Waduh, teman apa ini anjing? This way! Collins, not you. Just keep moving. Mereka pun berhasil meloloskan diri dari Joe dengan cara bersembunyi di sebuah ventilasi udara. Di lain tempat, Dubestina mengatakan bahwa mereka sendiri tidak bisa menjamin keselamatan Kian karena kantor Mahajaya sendiri sempat diserang oleh tim Colin, sehingga pencarian pun ditunda sampai pendukung tambahan datang besok. Kembali kepada Payu, Kian yang kebingungan menanyakan ke Longfei mengapa kamu bisa mengenal mereka. Longfei pun menjawab, karena mereka sudah membohongi kami dan mengancam nyawa kami. Lalu di pasar tadi adalah teman kami karena Colin telah membunuh semua orang yang berada di camp yang terletak di tengah hutan. Jaka sementara di pihak musuh bekerja sama untuk menjadi mata-mata. Seraya menjelaskan kepada Kian. Mine up. You like spicy? Tom Yum Kung! Me. Enjoy! This is actually really Setelah makan, mereka merencanakan sesuatu, yaitu dengan cara menjadikan Kian umpan untuk menjebak tim Colin dan berniat menghabisi mereka semua. Colin yang sudah tahu semua itu adalah jebakan, ia menyuruh Devereaux untuk menghabiskan persediaan uang mereka untuk menyewa beberapa orang bersenjata. Set us up, right? Don't tell me you trust that little bastard. They're setting us up or not. So I say we use all the cash we got left. You find me as... No, I don't trust him. But I do trust that they'll be there. Angle. Shooters. Yeah, ugly motherfuckers with guns who get paid to kill people. I know what shooters Well, are. good. Keesokan harinya, Payu dan yang lainnya menuju tempatnya bos Payu, yang dulunya pernah memperkerjakannya sebagai pembunuh bayaran. Payu menagih hutang masa lalu bosnya itu dengan meminta beberapa perlengkapan senjata. Dan bosnya pun mengatakan ambil saja apa yang kau mau, setelah itu kita impas. Take what you want. We're square. Want. Lalu bosnya pun menghampiri Kian seraya berkata, buatlah sebuah perbedaan dan tetaplah untuk hidup, karena dengan satu manusia yang mau berkorban nyawa maupun harta, itu adalah sebuah kebaikan yang tak bisa ternilai harganya. Setelah perlengkapan senjata mereka sudah lengkap, mereka pun pergi menuju tempat yang telah ditentukan. Setibanya mereka di sana, mereka membagi tugasnya masing-masing. Longfei bertugas untuk mengulur waktu maupun waktu pertukaran dengan Colin. Sementara Payu akan menghabisi para anak buahnya yang lain dengan diikuti Jaka nantinya. Ketika Colin ingin meminta Kian, Payu pun melepaskan peredamnya dan menembak kedua anak buahnya Colin, dan terjadilah adegan tembak-tembakan dan pertarungan. Ketika Devereaux sedang menembak Longfei, ia mendengar suara senjata dan tidak diduga itu berasal dari Jaka yang ingin menghabisinya dan menyuruh Devereaux untuk membuang senjatanya. Lalu Jaka pun menghabisi amunisi di senjatanya dan menyuruhnya untuk bertarung layaknya pria jantan yang masih memiliki sifat cowok sejati. Anjay. Di sisi lain, Longfei sendiri berhadapan dengan Joe dan ia pun berhasil mengalahkannya. Ketika Jaka diambang kekalahan, ia pun dibantu oleh Longfei. Akan tetapi Longfei dibuatnya pingsan setelah di smackdown oleh Iceman.
Seperti kata pepatah bilang, musuh dari musuhku adalah temannya. Seperti inilah filmnya. Ketika perhatian Deverok teralihkan, Jaka pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menendang Deverok hingga tertusuk pagar besi. Kembali ke payung, mereka sendiri bertarung secara jantan karena amunisi Colin sudah habis. Talk. Ketika Colin mencengkeram baju Payu, di saat itu juga Jaka datang untuk membantu Payu. Sneaky little bastard. Merasa semuanya sudah tidak berdaya lagi, Colin pun ingin menembak Kian. Di saat yang sama pula, Long Fei pun berhasil melindungi Kian. Don't you think? Christ! Why the fuck is it so hard to kill one little Chinese girl? Tak lama datanglah Payu yang pantang menyerah dan berniat menghabisi Colin saat itu juga. Left me for dead twice. Let's talk. Setelah menghabisi Colin, Kian mengambil sebuah pistol dan membunuh Joy yang ingin menembak Payu. Tamat. Film ini juga mengajarkan kita tentang betapa pentingnya menolong sesama manusia. Bagaimanapun juga, harta tidak akan selamanya kita pegang, ya kan? Cepat atau lambat, kita juga akan melanjutkan perjalanan lagi setelah lama berada di dunia yang fana ini, ya kan? Benar. Ntar juga jadi ahli kubur, anjing. Nah, itu aja bagi gua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke, sekian dari saya. See you in next video. Ya, kita saksikan lagi pertandingan antara bapak-bapak yang ingin menjadikan anak mereka sebagai anak yatim. Kita lihat di sana, oh, bapak-bapak ini terkena oleh bangku. Kita lihat ada orang berusaha mengambil posisi di atas sana. Oh, dia terjatuh sayang sekali, di smackdown lagi. Kita lihat di smackdown lagi, dilempar-lempar lagi. Ini bapak-bapak malah diam, anjing. Oh, kita lihat di sana, maaf, tuh terjadi antara bapak-bapak anjing. Ini bapak-bapak tol malah kena lagi. Tolol, tuh lihat di sana sedang terjadi adu jotos. Oh, critical hit, anjing, critical hit, bapak-bapak.